Om Swastiastu. Eh, Baik, perkenalkan nama saya Idiwo Gede Wiburanggi dengan NIM 2415091120. Saya berasal dari kelas Sistem Informasi 4D. Nah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait tugas pemrograman web framework yang telah saya buat. Jadi di sini saya membuat web yang bernama Taksu Digital, yang dimana web ini berisikan video-video rindik yang biasanya digunakan dalam acara wedding atau yang lainnya. Bisa jadi juga eh, tempat untuk pembelajaran orang-orang yang ingin belajar rindik Bali. Nah, jadi kenapa saya mengangkat web ini? Dikarenakan saya merasakan di setiap acara-acara nganten atau wedding di Bali itu masih sulit orang-orang untuk mencari tabuh-tabuh yang mungkin manis atau baik didengar oleh orang-orang. Kemudian eh, untuk orang-orang yang ingin belajar rindik juga sering kesulitan mencari tutorial di dalam eh, mungkin YouTube. Nah, jadi saya memutuskan untuk membuat web ini agar orang-orang tuh langsung menuju ke tujuannya. Semisal saya ingin belajar ini, langsung menemukan step by stepnya. Kemudian jika ingin menggunakannya dalam wedding, acara pernikahan, tidak ada iklan yang eh, terdengar seperti itu. Nah, jadi di tampilan awal ini adalah tampilan login dari web saya. Eh, dan semisal ya, yang pertama-tama kita akan disuruh login, namun jika kita belum memiliki akun, bisa daftar akun di sini. Nah, tapi karena saya sudah punya akun, jadi saya akan login dengan akun saya. Nah, mungkin kita akan login dengan akun admin terlebih dahulu. Ini, nah kita masuk saja. Nah, jadi di halaman pertama ini adalah halaman dashboard yang dimana ini menampilkan sebentar, yang dimana ini menampilkan dashboard dashboard dari Taksu Digital. Sini tertera ada total rindik. Ini total rindik itu maksudnya jenis jenis rindiknya ya. Jenis rindiknya. Kemudian maksudnya 6 video. Ini terlihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 video yang sudah terupload. Kemudian jenis bambu dari ke-6 video tersebut dan video yang paling trending dalam web ini seperti itu. Nah, di sini terlihat admin dapat melihat video, kemudian mengedit, dan menghapus menghapus video-video yang terdata. Nah, di sini juga di sebelah kiri ini juga ada beberapa halaman. Coba kita masuk ke galeri video. Nah, nah seperti ini. Sudah ada beberapa video-video yang terupload. Nah, di sebelah kanan video juga terdapat kolom komentar yang dimana setiap user yang masuk ke web ini dapat melihat video, kemudian melakukan komen seperti apa apa yang dirasakan user setelah mendengar video ini. Kita bisa disampaikan dalam kolom komentar ini. Kita coba melakukan komen terlebih dahulu. Kita buat namanya eh, Dode user, Dode admin maksud saya. Dan komennya eh, tabuh ini untuk kirim. Nah, sini akan terlihat komen masuk bos. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah, maka komen akan terlihat di sini. Tabuh favorit saya. Nah, di sini juga sudah ada eh, komen-komen yang lainnya. Dari user juga sudah ada. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga katalog Rindik yang dimana ini adalah halaman yang menjelaskan filosofi Rindik tersebut. Nih, filosofi Rindik. Rindik itu adalah alat musik bambu tradisional Bali yang bermakna tertata rapi atau rindik, melambangkan harmoni kehidupan masyarakat Bali. Seperti itu.
Nah, di sini juga kita dapat menambahkan instrumen rindik dari admin bisa menambahkan instrumen rindik dan user juga dapat melakukan melakukan penambahan instrumen rindik. Maksudnya data-data video tersebut. Nah, kita coba tambahkan menggunakan akun user ya. Kita beralih ke akun user, masuk sekarang. Di sini kita sudah masuk sebagai user, terlihat di sini sudah berubah menjadi gede user yang dari Dode admin. Nah, perbedaannya di sini adalah user tidak dapat mengedit video dan menghapus video karena eh, untuk pengeditan dan penghapusan itu hanya bisa dilakukan oleh eh, admin seperti itu. Nah, di sini coba kita tambahkan instrumen dari nama nama Rindik, mungkin Rindik Pelog ya, Rindik Pelog plus leleng mungkin. Kemudian jenis bambunya bambu gede. Bambu gede, jumlah bilahnya yaitu 11 dan di sini kita akan mencari link YouTube-nya. Nah, di sini kita pilih dulu link YouTube-nya, mungkin yang paling atas, kemudian salin dan kembali lagi dan kita isi. Kemudian kita klik simpan, maka nah, maka total rindiknya itu atau total videonya itu sudah bertambah menjadi 7 atau berubah ya dari 6 ke 7. Dan jenis bambunya juga sudah berubah dari 5 ke 6 karena kita menambahkan jenis bambu yang berbeda yaitu bambu gede. Seperti itu. Nah, kemudian coba kita lihat saja ya video yang telah kita unggah. Oh, ada dua ya. Nah, kita tadi nambahin yang ini. Klinik Velogas Buleleng seperti itu. Nah, di sini terlihat belum ada yang komen karena emang belum ada. Coba kita lakukan komen komen di akun user ini. Kita gunakan nama gede user dan eh, mantap seluruh. Kita isi seperti itu. Kita kirim. Nah, sini terlihat komen sudah masuk dan bintangnya itu kita kasih bintang 5. Oh ya, ini sistem rate-nya ya. Ini adalah sistem rate dari webnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait teknisnya. Jadi kita langsung saja ke halaman VS Code. Nah, sebelumnya di sini saya menggunakan React itu sebagai front end-nya dan Laravel itu sebagai back end-nya. Dan untuk database, saya sendiri menggunakan Heidi SQL. Nah, di sini bisa kita lihat untuk front end saya telah membuat beberapa file yaitu galeri video, kemudian katalog, login dan sidebarnya. Yang dimana untuk galeri video ini adalah tempat untuk penyimpanan video-video tersebut. Yang dimana eh, untuk menginput video kemudian akan dibawa ke apa namanya database seperti itu. Kemudian ini adalah tempat untuk membuat katalognya atau menyimpan katalog dan ini ada tempat untuk eh, login. Nah, kemudian pada backend di file API PHP ini saya mendefinisikan root API yang akan menghubungkan React for End dengan logic di backend Laravel. Nah, di sini terlihat ada beberapa code-code root yang telah saya buat. Yang pertama yaitu terdapat eh, code root yaitu untuk jalur loginnya, yang dimana ini adalah endpoint untuk autentikasi yang dimana data dari from login React dikirim ke out controller untuk divalidasi ke database seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada code-code CRUD yang dimana yang pertama itu untuk yang dimana yang pertama itu untuk menginput data, kemudian mengedit, update, mengupdate
kemudian menghapus data seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya selanjutnya kita akan beralih ke database tabelnya. Nah, kita menuju ke Heidi SQL saja dan open. Nah, di sini adalah tempat saya untuk menyimpan tabel database-nya. Terlihat di sini ada tabel index, comment, user, dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, sekian video yang dapat saya presentasikan. Jika terdapat kesalahan kata, kondisi, maupun yang lainnya, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Pramu Santi Om. Santi, Santi, Santi Om. Salam.